Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi ini, ingat jangan lupa selalu sering-sering cuci tangan, jaga jarak bila Anda berada di keramaian. Kemudian jangan lupa gunakan hand sanitizer, jangan lupa bawa hand sanitizer apabila mungkin situasi yang Anda kunjungi itu tidak memungkinkan ada air untuk mencuci tangan. Dan yang pasti jangan lupa silakan menggunakan masker. Oke, baik. Jadi dalam kesempatan ini kita akan belajar mata pelajaran muatan lokal. Jadi mata pelajaran muatan lokal etnis Sumbawa. Nah, baik. Jadi muatan lokal etnis Sumbawa, etnis Samawa ya. Tentunya kita akan mempelajari materi kita tentang Satera Jontal. Ya. Baik. Nah, ini beberapa contoh ya penulisan tentang Satera Jontal yang sudah ditulis ya. Ini bunyinya, ini bentuknya sa, kemudian ta, kemudian ra, kemudian ja, na, ta, dan la ya. Nah, jangan bingung ya kenapa mungkin bisa jadinya Satera Jontal. Nanti kita jelaskan dan kita ulaskan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam materi-materi. Makanya jangan lupa selalu ikut pelajaran muatan lokal etnis Samawa biar Anda tidak ketinggalan informasi dan ketinggalan materi. Baik, seperti apa sih materi muatan lokal? Tentunya tentang Satera Jontal ini sendiri. Nah, untuk sekedar informasi ya, karena kita akan mempelajari tentang tulisan maupun Satera Jontal, maka alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui tentang perbedaan zaman prasejarah dan zaman sejarah ya. Kalau kita berbicara tulisan, jelas kita ada kaitannya dengan zaman sejarah dan zaman prasejarah. Apa sih perbedaan zaman prasejarah dengan zaman sejarah? Oke. Nah, yang sudah saya bahas di sini bahwa zaman prasejarah adalah zaman atau era di mana manusia itu belum mengenal tulisan ya. Jadi zaman ini dimulai dari sejak semesta diciptakan, tetapi pada umumnya mengacu pada masa terdapatnya kehidupan manusia sampai zaman sejarah. Nah, ya semoga ya kamu sudah dapat materi dari guru sejarah tentunya. Saya yakin pasti sudah. Nah, bagaimana dengan zaman sejarah? Di mana pengertian zaman sejarah itu adalah zaman atau era di mana manusia sudah mengenal tulisan. Nah, jadi sekarang ini kita sedang berada pada zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan. Nah, karena setelah ditemukan tulisan peristiwa penting pada masa lalu dan lalu dapat diketahui. Itu ya, kira-kira bisa dipahami. Nah, terkait dengan materi kita tentang Satera Jontal. Nah, Satera Jontal itu apa? Baik, kita bahas dulu tentang pengertian Satera Jontal itu sendiri. Jadi, Satera Jontal merupakan alat komunikasi. Ya, jadi nggak ada beda jauhnya dengan seperti tulisan kita pada masa sekarang ini. Ya, Satera Jontal merupakan alat komunikasi yang diwujudkan terbentuk lambang, yang dimana setiap lambang tersebut memiliki arti tersendiri. Nah, kalau kita kan sekarang kan abjad, huruf A, B, C, D, E, D dan sampai Z. Tetapi beda halnya dengan Satera Jontal. Kalau Satera Jontal itu dia berbentuk lambang. Ya, dalam satu lambang biasanya Satera Jontal itu terdapat dari 2 huruf. Misalnya bunyi lambangnya bentuk K. K satu lambang ya, kemudian tetapi dalam satu lambang itu ada 2 huruf, huruf K dan untuk huruf A, terdiri dari huruf konsonan dan huruf vokal ya. Jadi misalnya lanjut lagi ya. Nah, kenapa
kenapa dinamakan Sastra Jontal? Iya, jadi sebelum kita mengikuti atau menampilkan contoh-contohnya seperti apa bentuk Sastra Jontal, jadi kenapa dinamakan Sastra Jontal? Baik, kenapa kira-kira? Nah, di sini ada kata sastra dan ada kata jontal. Alasannya apa? Kenapa dikatakan sastra jontal? Apa mungkin karena jontal itu merupakan tumbuhan yang banyak tumbuh di Sumbawa? Ya, bagaimana dengan sastranya? Oke, terkadang kebanyakan orang banyak keliru menyebutkan kata sastra dan kata sastra. Banyak yang mengatakan sastra jontal, tetapi bukan sebenarnya sastra jontal, tetapi yang benar adalah sastra jontal. Sastra, ingat, sastra dengan sastra itu beda, ya. Oke. Nah, ini jawabannya. Kenapa dinamakan sastra jontal? Karena ya, tulisan ini banyak ditulis di atas jontal, ya, daun lontar gitu ya. Atau ya, daun lontar, dan sastra merupakan sastra atau huruf dalam bahasa Indonesia. Kalau masyarakat Sumbawa menyebut huruf itu bukan huruf, tetapi menyebutnya dengan kata sastra. Sastra. Ya, waktu saya mengaji dulu ya, biasanya pernah saya dengar ya orang tua saya mengatakan, oh nanti anakku ternyata kam torwa setera. Nah, berarti dia sudah setera kerowan biasanya. Berarti dia sudah mulai mengenal huruf-huruf Al-Quran. Setera itu merupakan huruf. Nah, intinya kenapa dinamakan sastra jontal? Karena tulisan ini memang banyak ditulis di atas daun lontar atau daun jontal. Ya, dan sastra itu sendiri merupakan huruf dalam bahasa Indonesianya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Lanjut lagi. Ya, alat untuk menulis sastra jontal. Apakah kita menggunakan pensil? Oke, bukan kita ya. Apakah ketika orang tua kita yang dahulu menulis sastra jontal ini menggunakan pensil atau menggunakan tinta ballpoint? Bagaimana? Ya. Oke, bisa kita lihat. Ya, jadi daun lontar. Ya, ini pengertiannya. Oke. Nah, yang jelas alat menulis sastra jontal itu adalah daun lontar, ya, atau jontal. Ya, lanjut. Kemudian bara api. Kemudian lagi ada pisau kecil atau pangat. Wah, berarti tidak menggunakan pensil maupun tinta, tetapi menggunakan pisau kecil atau pangat. Kemudian juga menggunakan bara api, daun lontar, karena mungkin pada zaman dulu ya tidak mengenal tinta pensil, kemudian tidak juga mengenal tinta ballpoint seperti pada zaman sekarang ini. Oke. Nah, dengan alasan kenapa digunakan daun lontar merupakan tanaman yang banyak tumbuh di Sumbawa. Kemudian menulis sastra jontal bukan menggunakan tinta, namun menggunakan bara api untuk menggoreskan permukaan lontar sehingga berbentuk kalimat. Oke. Nah, kemudian kemudian lanjut lagi menggunakan pisau kecil yang disebut dengan pangat. Ya, seperti itu, pisau kecil. Oke, kita lanjut. Nah, ada istilah bumung. Apa itu bumung? Nah, jadi dari hasil koleksi hasil penulisan sastra jontal itu, maka dikumpullah menjadi istilahnya bumung, ya, bumung. Oke. Hasil penulisan sastra jontal yang ditulis dalam sisir daun lontar disusun 3 yang dinamakan dengan bumung. Oke, ya. Jadi tulisan sastra jontal itu dikumpulkan, disatukan, ya disebut dengan bumung. Ya, kalau sekarang kan kita tulis pena, kita
menggunakan pena, menggunakan pulpen, yaitu buku. Ya malumlah ya zaman dahulu. Oke, kita simak lagi yang lainnya. Ya, isi bumung. Apa sih isi bumung itu? Cerita dari nenek moyang secara turun-temurun. Tulisan-tulisan di bumung tersebut berisikan satu, atau yang pertama, berisikan tentang gelar dan keturunan raja. Kemudian berisikan tentang Dea Datui. Kemudian tentang syair pujian atau lawas pamuji, ya lawas agama biasanya saya ketahui. Kemudian ada mantra untuk ilmu kebatinan. Kemudian juga ada cerita rakyat. Wah, panjang banget ya kalau cerita rakyatnya. Kemudian juga ada nasihat kehidupan. Ya. Oke. Jadi masyarakat atau nenek moyang secara turun-temurun telah menulisnya yang telah disusun dalam bentuk bumung, ya. Di antaranya isinya ada gelar keturunan raja, kemudian tentang Dea Datu, ya. Kemudian syair-syair pujian atau lawas. Oke, kemudian mantra untuk ilmu kebatinan, kemudian cerita rakyat, kemudian tentang nasihat kehidupan. Oke. Nah, menurut Ahijaz, Bapak Ahijaz ya, seorang kebudayaan, bahwa Sastra Jontal ini dibawakan oleh pedagang Bugis dari Makassar. Jadi konon menurut sejarahnya bahwa Sastra Jontal ini dibawa oleh pedagang Bugis dari Makassar. Namun dalam perkembangannya, pengucapan dan logatnya mengalami perubahan sesuai dengan kegunaan dan wilayah masing-masing, gitu ya. Nah, sehingga ada Sastra Jontal Anorawi atau KSB dan Anusiup atau Sumbawa Timur. Namun demikian, tidak ada perdebatan tentang Sastra Jontal ini, karena para ahli bahasa sepakat bahwa perbedaan tersebut adalah kekayaan budaya orang-orang Sumbawa atau budaya tanah Samawa. Tuh. Jadi ini ya akan saya tampilkan bahwa inilah contoh sastra Bugisnya ya. Yang saya perhatikan tidak ada sedikit perbedaan, tapi kalau untuk sastra Sumbawa itu tidak ada engka ya, tidak ada kata engkanya. Kemudian tidak ada untuk lambang huruf dasar nranya. Itu yang saya lihat perbedaan yang kontras di sini itu ya. Dan sebagainya. Kalau yang lainnya ka, ga, nga, pa, ba, ma. Oh ya, empa nggak ada. Lanjut ta, da, na, ca. Ya, ca. Ya, itu orang kalau sastranya Sumbawa. Yang saya perhatikan kalau penulisan sastra Bugis ini dia bentuknya itu sendiri agak ada liuk-liuknya, tapi kalau sastra Sumbawa itu lumayan dah, yang saya lihat ini, yang saya perhatikan agak tegak. Ini bedanya ya. Ini lambang dasar Sastra Jontal. Nah, tegak ya. Nika, ini bunyi pa, ta, ca, ya. Oke. Dan nanti ketika untuk perubahan bunyi tinggal menambahkan titik pada lambang huruf dasarnya. Misalnya K ditambahkan titik di atasnya jadi bunyi ki. Ya, ditambahkan titik pada bagian bawah bunyi K akan menjadi ku. Ya, garis miring sebelah kiri akan menjadi berbunyi E, jadi K. Kemudian garis miring sebelah kanan akan berubah bunyi menjadi ko, kakiku keko. Oke, next nanti kita bahas teknik seperti apa. Tapi yang jelas inilah model atau lambang dasar dari Sastra Jontal kita sendiri. Kalau tadi yang saya contohkan tadi merupakan lambang dasar dari Sastra Bugis. Ya, yang jelas yang kalian harus diperhatikan tidak banyak perbedaan, ya. Cuma hanya ada beberapa dari lambang Sastra Bugis yang tidak
yang tidak ditampilkan, yang tidak ada di Satera Jontal. Ada enca, empah, dan engah. Tuh. Next. Nah, ya seperti yang tadi ya, sama yang tadi. Kalau tadi adalah ini merupakan aksara induk Satera Jontal. Kalau aksara induk Satera Jontal dimulai dari K, kemudian dilanjutkan dengan ga, nga, pa, ba, ma, ta, da, na, ca, ja, nya, ya, ra, la, wa, sa, a, ha, za. Oke, kalau biasa kan kalau dalam penulisan huruf yang kita kenal kan ada kaga, ngapa, bama, tada, bukan huruf. Kalau huruf biasa, huruf Latin bahasa Indonesia yang biasa kita pakai, biasanya itu menggunakan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai Z. Itu hanya menggunakan satu huruf saja. Tetapi beda dengan penulisan dengan lambang Satera Jontal itu sendiri, dimana di dalam satu lambang huruf dasar itu memiliki 2 atau 3 ya huruf di situ, dimana terdiri dari huruf konsonan dan huruf vokal ya. Ini lambang K, bunyi lambang K, K dan A, tetapi lambangnya satu. Bunyi ga ya, bunyi ga itu sendiri juga lambangnya satu. Ga lambangnya satu, tetapi terdiri dari G dan A untuk bunyinya. Kemudian nga itu sendiri tiga huruf kan, ada NG, ada huruf NG gitu dah, tetap dengan NG dan A, konsonan dan vokal. Kemudian pa, untuk bunyi pa, ini pa terdiri dari huruf P dan huruf A ya, tapi lambang dasarnya satu. Kemudian bagaimana dengan huruf ba? Ini loh contoh huruf ba. Ba, lambang dasar ba, bunyi ba terdiri dari B dan A, tetapi lambangnya adalah seperti ini ya. Kemudian ma, ya ma seperti huruf V ya, V rumput yang terdiri dari M dan A, tetapi menggunakan satu lambang huruf dasar. Kemudian yang terbalik ya, ta. Kalau dibaca A, B, C, D, E, F, G, tetapi kalau dalam bahasa Samawa, dalam aksara Samawa, dalam bahasa Satera Jontalnya, dalam penulisan Satera Jontalnya, tidak lagi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, tetapi menggunakan kaga, ngapa, bama, tada, naca, janya, yara, lawa, hasa, ayah. Ya, seperti itu. La, wa, sa, a, ha, za. Nah, oke. Bisa dipahami ya. Intinya Satera Jontal itu terdiri dalam satu lambang huruf dasar itu terdiri dari 2 bahkan 3 huruf, terdiri dari huruf konsonan dan huruf vokal ya. Nah, kemudian ada juga aksara rekaan untuk menulis bunyi-bunyi serapan asing ya. Ini aksara rekaan, namanya rekaan. Jadi tambahannya karena untuk menambah bunyi-bunyi serapan asing. Mungkin ada kata ha ya, ho ya. Kemudian sya ya. Kemudian fa. Kemudian qa dan da ya, do ya, da. Ya. Ha, sya, fa, qa, da ya. Jadi di dalam lambang huruf dasar ini, dalam aksara induk ini tidak ada bunyi fa ya. Misalnya kita mau tulis Fatima ya, mungkin karena dialek kita pun tidak memerlukan huruf F ya, jadi tidak ada huruf fa ditampilkan. Kalau menurut saya seperti itu ya, fa ya. Coba kalau kita pikir-pikir, kita cari apa sih kata dalam bahasa Sumbawa yang menggunakan huruf F? Nggak ada. Nggak ada ya, kecuali nama. Makanya ini bisa dikatakan rekaan atau menulis bunyi-bunyi serapan asing, fa, yang biasanya huruf P ada. Kemudian ya, oke, lanjut. Ada variasi setara jontal, terdapat huruf ja, ra, dan a.
Nah, ini ada variasinya ya. Ada juga yang menulis lambang huruf dasar setelah jontal itu seperti ini untuk bunyi ja. Ya, bunyi ja. Kemudian ini juga bunyi ja. Ini hanya variasi saja. Ya, ini juga bunyinya ja. Ya, tetapi tetap sama sih bunyinya ja. Variasi lagi yang mempunyai variasi lagi ya ra. Ini lambang dasar aksara induknya. Ini juga bisa ditulis seperti ini dan seperti ini. Bunyi ra. Oh ya, bunyi a. A bentuk dasarnya seperti ini juga. Standarnya secara umumnya menggunakan, kebiasaannya divariasikan dengan bunyi, bukan bunyi ya, tetapi juga a. Ini juga seperti a, ada titiknya seperti ini. Kemudian titik besar juga ada, disebut dengan a. Oke. Itu untuk yang ada variasinya. Sama hanya juga dengan kita menulis huruf biasa ya. Huruf biasa biasanya kita menulis A, ada yang A-nya bulat saja, kemudian ada yang A-nya yang ada lengkungan ke atas gitu kan. Nah, kemudian juga mungkin kalau kita ingin menulis huruf yang apa lagi ya? D misalnya, ada yang D tulisan lidahnya, yang D-nya yang ada 2 perutnya ya, ada yang D-nya 1 perutnya gitu kan. Seperti itu variasi ya. Tapi yang paling kontras variasi yang banyak itu tulisan huruf A. Nah, ini juga ada tanda baca. Nah, tanda baca juga. Oke, ini. Oh ya, ini tanda bacanya ketika ada perubahan bunyi. Ini diambil dari contoh bunyi ga. Ya, bunyi ga. Bagaimana untuk bunyi ga akan berubah jadi bunyi gi dikala kita meletakkan tanda titik di atas. Bunyi gu dikala kita meletakkan tanda titik di bawah. Kemudian bunyi go di mana ketika kita meletakkan garis miring sebelah kanan. Bunyi g di mana kita meletakkan garis miring sebelah kiri. Jadi ga, gi, gu, ge, go. Dan ketika bunyi konsonan atau kita ingin mengkonsonankan huruf ga tadi hanya menjadi huruf g saja, tinggal ditambahkan tanda centang saja, tanda centang atau tanda cekles pada bagian atasnya. Oke, seperti itu. Nah, ini penulisan yang sudah dituangkan dalam kalimat ya, dalam kalimat satara jontal ya. Ini contoh ya. Tadi ini kalau yang menghadap ke atas itu lambangnya ma. Ketika ditambahkan titik di bawah jadi bunyinya mu. Ya, ini na, sebenarnya bunyi na. Ketika ditambahkan tanda centang di atas jadi bunyinya menjadi bunyi konsonan. Bunyinya jadi n. Nah, yang di sini yang ini menghadap ke bawah, ini bunyi berdasarnya adalah bentuknya ta. Ketika ditambahkan titik di bawah, maka akan menjadi tu. Ini artinya mentu. Ya, muntu. Mentu, menong, ngebang. Ya, itu artinya. Mentu, menong, ngebang. Itu ya. Mule. Itu. Mentu, menong, ngebang. Mule. Itu. Mule, mo. Sorry, bentuk menong lambang mule katanya. Itu ya, itu dalam contoh penulisan satera jontalnya. Oke, nanti kita ulas lagi. Nah, terima kasih untuk pertemuan hari ini dan kita akan melanjutkan di video berikutnya bagaimana penulisan satera jontal itu sendiri. Kalau tadi yang banyak kita ulasnya itu pengenalan tentang lambang huruf dasarnya dulu, kemudian tentang asal usul satera jontalnya, kemudian apa saja alat yang digunakan dan segala macam tentang pengertiannya. Ya, untuk pertemuan berikutnya maka kita akan menulis cara atau menentukan bunyi langsung dengan prakteknya ya untuk menulis satera jontal itu sendiri. Oke. Baik, saya Kartini Fajrianti, guru muatan lokal SMA Negeri 1 Utan. Pamit undur diri dulu. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat ya.
Dadah.